Ya, selamat pagi saudara pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, bertemu lagi kita di dalam siraman rohani Assalam Jumat 13 hari bulan September 2024 ya. Hari Jumat ini kita bakal sedikit muhasabah ya dan tafakur gitu ya, bahwa yang namanya kita sholat itu, apalagi sholat berjamaah di masjid itu, nggak harus nunggu kita tua ya. Pada intinya ingat 5 perkara sebelum 5 perkara ya, itu garis besarnya. Tapi ada lagi satu garis besarnya lagi, yaitu ketika ya orang-orang yang telah pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, telah meninggal dunia, telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini nyesel. Nyeselnya lagi pada saat sakaratul maut. Ya. Pada saat sakaratul maut ditunjukin selama hidupnya ini enggak pernah sholat, atau sholatnya lobong-lobong alias bolong-bolong. Ya. Ada satu permintaan dari orang-orang seperti ini kepada Allah. Apa itu? Saya pengen kembali lagi ke dunia. Saya ingin hidup lagi. Kalau saya ingin engkau hidupkan lagi, saya ini engkau balikkan lagi ke dunia, maka saya ingin gunakan untuk banyak-banyak beribadah kepada engkau ya Allah. Saya pengen rajin sholatnya ya Allah gitu. Ya nggak bisa, kata Allah. Ya udah keburu ya situ suruh pulang sama Allah gitu loh. Keburu sampean disuruh pulang sama Allah gitu loh. Nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi ya kan. Kecuali kalau memang Allah yang menghendaki situ dikasih hidup lagi. Namanya mati suri gitu. Ada beberapa orang yang ngalamin kejadian itu. Mati suri, mati sebentar, hidup lagi gitu. Ada yang alhamdulillah mati suri hidupnya untuk memang betul sesuai dengan apa yang diminta. Tapi ada juga yang mati suri tapi malah hidupnya kalang kabut, berantakan dan sebagainya. Ya, bukannya tobat tapi malah maksiat. Ada yang seperti itu. Ada. Siapa yang bilang nggak ada? Itu orang di belakang saya olahraga coba, bukannya subuhan ya. Balik yang depan saya tuh nih, yang celana, pakai celana kayak pakai celana dalam, sudah itu nengok kiri mulu kan, nengok kanan kiri terus liatin rumah lampu gitu ya. Mungkin orangnya suka kali rumah pakai lampu gitu ya. Nih orangnya botak kayak saya tuh. Ya, gini, kayak gitu loh ya. Itu pasti nyeselnya tuh gitu. Yang namanya nyesel tuh pasti belakangan coy, bukan di depan. Kalau depan namanya pendaftaran. Kalau di depan namanya pendaftaran atau registrasi. Iya makanya jadi ya, makanya saya tuh selalu wanti-wanti, selalu ingatkan diri saya sendiri bahwa apa yang namanya penyesalan itu pasti selalu datangnya belakangan, bukan di depan, belakangan. Nyesel itu, aduh nyesel deh, coba saya dulu nih rajin salat apa segala macam. Telat, kata Allah, telat. Kenapa nggak dari kemarin situ rajinnya itu. Makanya sebelum itu terlambat, maka hilangkanlah stigma kalau mau sholat itu harus nunggu udah tua, nunggu pensiun ya. Gak usah, hilangkan itu pola pikir seperti itu tuh harus dibuang jauh-jauh teman-teman ya. Buang jauh-jauh pola pikir seperti itu ya.
Yang namanya kita ibadah ya, nggak mandang kita mau waktu kita lowong, mau kita sibuk kerja, sibuk wirausaha, sibuk dengan urusan rumah tangga dan sebagainya. Ya namanya sholat itu adalah kewajiban. Kewajiban sekaligus bentuk representasi dari bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kewajiban teman-teman. Kewajiban yang harus didahulukan. Ya, sesibuk apapun kita jangan lupa sholat. Ya, mau kita sibuk dengan pekerjaan kita, dengan proyek besar, amin, ya. Dengan proyek besar misalkan, dengan proyek perusahaan multinasional, proyek ekspansi tambang misalkan, proyek pemerintah gitu misalkan dan sebagainya. Ya. Jangan menyalahkan azan waktu sholat terus proyek batal. Bincang diskusi proyek batal gitu. Ya, jangan gitu juga. Kita prasangka baik aja. Mungkin Allah tuh sedang mengarahkan kita ke sesuatu. Ingat ya, Allah itu, saya selalu bilang, Allah itu selalu akan menyiapkan sesuatu yang terbaik dari yang terbaik. Best of the best itu pada waktunya. Bukan waktu kita, waktu Allah yang menentukan. Allah yang menentukan waktunya. Allah sendiri yang akan menyiapkan waktunya untuk kita. Ya. Apa yang kita anggap baik belum tentu itu baik menurut Allah, gitu loh. Barangkali karena kitanya timbang tinggal sholat, ya kan? Langsung ininya yang nawarin proyek gede itu langsung udah paling aja ke yang lain gitu kan. Begitu kita hubungi lagi, maaf udah ada yang ngambil proyeknya. Ya bisa jadi. Ya. Apa yang kita anggap baik, apa yang mungkin secara emosi, wah kelihatannya nih proyeknya gede nih. Ya, wah ini gede nih apa, fee-nya gede nih apa segala macam. Tapi hilang, luput dari kita gara-gara kita tinggal untuk sholat. Gitu, kapal takut. Gara-gara kita tinggal untuk sholat gitu. Percayalah Allah itu sedang menyiapkan segala sesuatunya. Allah pasti ganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi daripada itu. Dan kita juga harus tahu kenapa. Harus tahu ada maksud Allah itu dibalik itu. Ada hikmahnya. Bisa jadi mungkin ternyata proyeknya mengandung hal-hal yang tidak disyaratkan, yang melanggar apa yang disyaratkan oleh Allah, apa yang disyaratkan oleh hukum agama Allah ini gitu misalkan. Lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang kafir gitu kan. Sementara Al-Quran sendiri melarang, ya kan, menjadikan orang kafir itu sebagai ya terserahlah teman dekat, sahabat dekat, intim segala macam. Sekedar berteman oke. Sekedar bersahabat oke. Tapi kalau udah terlalu dekat, ini bahayanya. Khawatir nanti bisa terjadi pemurtadan. Itu kan ada dalam Quran surah Al-Maidah ayat 51 dari ragam tafsir yang ada, dari beragam tafsir yang saya pegang. Gitu. Ya kalau memang ada yang mentafsirkannya seperti itu, nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa juga gitu. Jadi nggak apa-apa juga gitu. Itu sih silahkan aja gitu, feel free aja. Kalau ada yang mau mentafsirkannya seperti itu sih nggak apa-apa gitu ya. Nah bisa jadi gitu. Jadi jangan menyalahkan Allah atas segala sesuatu yang mungkin kita menjudge-nya atau menjustifikasi segala sesuatu itu baik menurut kita dari sisi emosional gitu ya, tapi belum tentu baik menurut penilaian Allah gitu. Percayalah, percayalah Allah itu pasti akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi pada waktunya nanti.
Bisa jadi mungkin karena kita tinggal sholat, kita mungkin nggak dapat proyek besar. Ya, kita mungkin nggak dapat fee dari proyek yang gede. Kita mungkin batal gitu ya, kerjasama untuk sebuah proyek raksasa gitu misalkan, yang keuntungannya gede banget, nggak karuan ini gitu misalkan. Mungkin bisa bikin kaya lebih dari 7 turunan gitu misalkan. Tapi yakinlah, Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Ya, Allah pasti akan ganti dengan hal yang lebih baik lagi. Gitu loh. Ingat, kita ini bukan umat yang dididik untuk mengejar dunia. Ya. Tapi Allah itu mendidik kita ambil dunia seperlunya saja, secukupnya saja, gitu loh. Ya, ambil dunia seperlunya saja, secukupnya saja, nggak usah berlebihan. Sama halnya kayak kita makan. Makan kita kalau porsinya berlebihan, yang ada apa? Yang pertama obesitas, yang kedua ngundang penyakit. Benar gak? Orang karena makan berlebih mudah terserang penyakit. Mudah kelelahan, mudah capek, mudah ngantuk. Ya. Banyak gula bisa kena diabetes. Banyak lemak bisa timbul kolesterol. Ya. Ada penyakit-penyakit tertentu yang yang timbul dari pola makan yang nggak bagus, bahkan berlebihan. Orang kena usus buntu itu kenapa? Kebanyakan makan apa yang dikandung di dalam mie instan. Itu kan orang kena usus buntu. Gitu. Kena usus buntu. Ya. Iya. Jadi semua sudah ditakar. Semua sudah dianukan semua oleh Allah gitu loh. Ya. Ambil dunia secukupnya, seperlunya saja. Gitu loh, ya. Bukan gitu. Makanya itu yang timbul istilah zuhud itu. Zuhud itu mengesampingkan, bukan mengabaikan, tapi mengesampingkan perkara keduniawian. Gitu. Fokus kita adalah untuk akhirat. Gitu. Kan kita selalu ini kan minta doa bahagia dunia akhirat. Ya, itu kan cita-cita paling tertinggi kita. Ya, insya Allah lah di dunia kita bahagia, di akhirat pun kita bahagia. Tapi ingat, jangan sekali-sekali menyandarkan kebahagiaan kita di dunia kepada orang, kepada benda, kepada satu tempat, pada satu hal, pada apa gitu. Satu-satunya standar kebahagiaan kita adalah Allah. Ya, jadi sekali lagi, yang namanya sholat itu tidak harus nunggu kita pensiun, nunggu kita punya waktu luang, nunggu kita apa gitu. Tua, muda, laki, perempuan, sholat itu wajib. Apalagi berjemaah ke masjid. Ya, kasihan masjid-masjid dibangun bagus-bagus, besar-besar, megah-megah, mewah-mewah, tapi nggak makmur, nggak penuh. Ya, ya, ayo makmurkan masjid kita. Kita sama-sama sholat jemaah di masjid. Ya, biar masjid itu tidak sia-sia dibangun. Kasihan para wakif yang sudah mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid. Ayo makmurkan masjid kita. Kita sholat jemaah di masjid ya. Nggak harus nunggu pensiun atau nunggu waktu luang kita datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.